Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dea Kristanti dan dua rekan saya Risa Fauziah dan Dara Ayu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang resiko dalam investasi, CAPM dan keputusan investasi. Slide pertama di sini ada pengertian resiko. Resiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan. Yang kedua, besarnya tingkat resiko yang dimasukkan dalam penilaian investasi akan mempengaruhi besarnya hasil yang diharapkan oleh pemodal. Apabila perusahaan memasukkan tingkat resiko yang tinggi pada suatu investasi yang dianggarkan, maka pemodal yang menanamkan dananya pada investasi tersebut mengharapkan hasil atau mensyaratkan hasil yang tinggi pula, dan begitu sebaliknya. Yang ketiga, antara hasil dan resiko memiliki hubungan yang linear berkebalikan. Semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula hasil yang diperoleh. Sebaliknya, semakin rendah resiko, maka semakin rendah pula hasil yang diperoleh atau hasil yang disyaratkan. Perhitungan resiko. Perhitungan resiko aliran kas. Perhitungan resiko ini mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang mungkin muncul atas aliran kas suatu investasi. Kami dari kelompok 3 Semakin tinggi yang ketidakpastian aliran kas, maka semakin besar tingkat risiko investasi tersebut. Rumus yang diharapkan dari suatu investasi ada pada resiko dalam ini, investasi, di mana IV dijelaskan expected value atau nilai. VI aliran kas pada tiap kemungkinan yang terjadi, dan probabilitas atau kemungkinan dari tiap aliran kas yang terjadi. Yang kedua, di sini ada perhitungan resiko proyek. Ada dua masalah yang muncul dalam menghitung resiko proyek, yaitu yang pertama, sifat dari pola aliran kas. Yang kedua, menentukan tingkat bunga untuk menghitung nilai sekarang aliran kas. Ada dua sifat atau pola aliran kas selama umur ekonomis suatu proyek investasi, yaitu yang pertama, tidak saling tergantung atau tidak saling berkorelasi antara lain kas yang satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa aliran kas tahun tertentu tidak mempengaruhi aliran kas tahun berikutnya. Yang kedua, saling berkorelasi atau saling tergantung satu sama lain. Artinya bahwa aliran kas tahun tertentu mempengaruhi aliran kas tahun berikutnya. Selanjutnya ada perhitungan resiko proyek aliran kas yang independen. Untuk menghitung resiko proyek yang punya aliran kas yang independen, maka perlu dihitung, yang pertama perlunya dihitung besarnya net present value atau NPV yang diharapkan dari aliran kas proyek. Yang kedua, besarnya deviasi standar dari NPV tersebut. Rumus besar net present value atau NPV yang diharapkan dari aliran kas proyek terdapat pada slide ini. B. Perhitungan resiko proyek untuk aliran kas yang tidak independen. Aliran kas masuk yang diharapkan oleh perusahaan seringkali terkait atau saling mempengaruhi antara periode satu dengan periode berikutnya. Artinya, aliran kas periode sekarang dipengaruhi oleh aliran kas periode sebelumnya. Dengan aliran kas yang saling berkorelasi satu sama lain, maka perhitungan resiko kasnya tidak bebas atau tidak independen. Apabila aliran kas yang terjadi di perusahaan saling berkorelasi atau tidak independen, maka ketika kita akan menghitung besarnya resiko, perlu memperhatikan koefisiensi korelasi antar waktu dari aliran kas proyek yang bersangkutan. Dengan koefisiensi korelasi antar waktu tersebut, kita dapat menghitung besarnya probabilitas gabungan atau joint probability.
antara waktu kas yang satu dengan yang lainnya untuk kemudian digunakan untuk menghitung deviasi standar suatu proyek. Berikut ada rumus besarnya net present value atau NPV dan rumus besarnya deviasi standar dari NPV, proyek investasi. Selanjutnya, 3. Simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah usaha memperkirakan keadaan senyatanya dengan menggunakan modal tertentu. Langkah dalam simulasi Monte Carlo ini sebagai berikut. 1. Membuat model. Model semakin sederhana jika variabel semakin sedikit, tidak ada hubungan antar variabel dan antar waktu. 2. Menentukan probabilitas. Probabilitas untuk memperoleh nilai-nilai tertentu dari berbagai faktor yang digunakan ataupun kombinasinya harus ditentukan dalam simulasi. Probabilitas ditentukan berdasarkan judgment management. Yang ketiga, melakukan simulasi. Simulasi dilakukan untuk menghitung aliran kas setiap periode sehingga dapat diperoleh taksiran rata-rata aliran kas setiap tahunnya. Dengan pemikiran dapat dihitung NPV yang diharapkan dari investasi tersebut. Jika menghitung dengan cara ini, maka hendaknya digunakan tingkat bunga bebas resiko. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada CAPM dan keputusan investasi. CAPM atau Capital Asset Pricing Model adalah model yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian atau required return dari suatu aset. Konsep CAPM ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat bunga yang layak dari usulan investasi dengan penyesuaian perhitungan beta karena struktur model dari perusahaan. Jika perusahaan menggunakan hutang, maka perusahaan akan menanggung resiko finansial yang besar sehingga tingkat bunga yang disyaratkan semakin tinggi. Dalam menghitung beta industri ini hanya dihitung beta aktivanya saja. Beta aktiva menunjukkan resiko usaha. Perbedaan antara beta aktiva dengan beta modal sendiri menunjukkan beta finansial. Rumus CAPM adalah seperti berikut. Selanjutnya, diversifikasi bisnis dan keputusan investasi. Yang menarik dari metode CAPM ini adalah bahwa setiap proyek diperlakukan sebagai perusahaan mini, yang mana artinya kalau suatu perusahaan, misalkan bisnis utamanya adalah industri farmasi, yang akan mendirikan perusahaan pembangunan perumahan atau real estate, maka rencana investasi tersebut akan diperlakukan sebagai suatu proyek yang terpisah dari bisnis saat ini. Dengan kata lain, resiko bisnis tersebut tidak terpengaruh oleh bisnis perusahaan saat ini, kecuali jika rencana investasi tersebut ternyata diharapkan memberikan synergistic effect pada bisnis saat ini. Barulah perlu pertimbangan efek sinergi tersebut pada analisis. Efek sinergi biasanya diharapkan muncul jika perusahaan melakukan diversifikasi ke bisnis yang berkaitan. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas. Analisis ini dilakukan dengan cara memperhitungkan NPV, aliran kas, pada kondisi suatu variabel yang optimis atau pesimis, dan variabel yang lainnya ada pada kondisi yang diharapkan dari beberapa aspek. Analisis ini mempunyai kelemahan. Yang pertama, pengertian pesimis dan optimis bagi tiap individu adalah relatif. Yang kedua, sangat mungkin antar variabel terdapat hubungan, sehingga harus digunakan asumsi bahwa suatu variabel berada dalam kondisi pesimis, sedangkan variabel-variabel lainnya dalam kondisi yang diharapkan tidaklah tepat. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.